Bab ke-324, JDMPS 3, Kangen. Deki menatap wajah cantik Aliza yang tengah tidur pulas di bawah selimut. Gadisnya itu tidak mengenakan apapun setelah perbuatan terlarang yang mereka lakukan. Apa aku bisa jauh dan pisah dari kamu, Za? Rasanya aku nggak sanggup membayangkan itu semua. Deki mengusap lembut wajah kekasihnya itu. Abang, jangan pegang-pegang. Aku masih ngantuk. Ucap Aliza dengan mata terpejam. Sementara Deki jadi tersenyum mendengar protesan dari kekasihnya itu. Sudah jam 5 sore. Apa kamu belum mau pulang? Tanya Deki sembari membelai rambut Aliza. Plap. Mata Aliza terbuka saat diingatkan waktu terakhir kebersamaan mereka. Aliza kemudian merapatkan diri ke arah Deki dan memeluk sang pujaan hati. Ya Tuhan, apa aku sanggup kehilangan dia? Kehilangan rasa hangat dan nyaman dari pelukannya. Kehilangan kemesraan kami. Rasa candu ingin saling memiliki satu sama lain. Kenapa harus ada perbedaan sebesar ini? Batin Aliza sembari meneteskan air mata. Sayang? Tidur lagi? Kirain mau bangun. Tanya Deki. Bang? Apa kita memang harus berakhir seperti ini? Tanya Aliza. Deki meraih kedua sisi wajah Aliza. Wajah kekasihnya itu sudah berurayan air mata. Kamu sudah tahu pasti jawabannya seperti apa. Kamulah yang harus mengambil keputusan. Jawab Deki. Kok aku? Kenapa nggak abang aja? Tanya Aliza. Sudahlah. Gak ada gunanya kita berdebat masalah ini. Pasti gak akan ada ujungnya. Kita sudah mengambil keputusan yang pantas untuk kita ambil. Jangan sesali apa yang sudah terjadi dan yang sudah kita putuskan. Jawab Deki. Rasanya sakit sekali, Bang. Ucap Aliza. Aku tahu, tapi kita sama-sama tidak berdaya kalau bicara soal keyakinan. Yang aku khawatirkan sekarang bukan keyakinan lagi, tapi keputusanmu yang tetap kekeh untuk menikah dengan Bara. Aku tidak tahu bagaimana caraku agar meyakinkanmu untuk membatalkan semuanya. Aku benar-benar sudah kehabisan kata-kata. Ujar Deki. Katakanlah aku gagal nikah sama Bara. Lalu apa yang akan aku dapatkan? Atau aku harus bagaimana dengan kehidupanku selanjutnya? Pada intinya mau bagaimanapun keputusannya, kita tetap tidak bisa bersatu kan? Jadi lebih baik aku ambil saja undian kehidupan ini. Jika aku beruntung, aku akan bahagia di masa depan. Tapi kalau tidak, mungkin suatu hari nanti abang hanya akan mendengar kalau aku tinggal nama saja. Ucap Aliza yang membuat Deki menghela nafas. Bersihkan dirimu. Jangan pulang terlalu malam, agar ayahmu tidak curiga. Deki mengalihkan topik pembicaraan. Karena dia tahu akhir dari pembicaraan itu pasti tidak ada ujungnya. Aliza bangkit dari tempat tidur dengan menahan selimut di dadanya. Namun karena kesal dengan Deki, Aliza berjalan ke arah kamar mandi tanpa mengenakan apapun. Haduh, aku bisa gila kalau begini terus. Deki menepuk dahinya. Karena melihat bokong kekasihnya saja, tongkat saktinya sudah bangun lagi. Tahan Deki, tahan! Jangan sampai kamu benar-benar kilaf. Sebentar lagi dia akan menikah. Bara akan membunuhnya saat tahu Aliza tidak perawan lagi. Gumam Deki. Deki menutup seluruh tubuhnya dengan selimut saat mendengar Aliza sudah membuka pintu kamar mandi. Gadis itu bergegas mengenakan pakaian. Bang, aku pulang dulu. Ucap Aliza. Deki meraih boxer yang tergeletak di lantai dan kemudian bangkit dari tempat tidur. Pemuda tampan itu menghampiri Aliza dan menatap gadis itu dengan dalam. Grab. Deki membawa Aliza ke dalam pelukannya. Gadis cantik itu juga membalas pelukan kekasihnya. Karena ini adalah hari terakhir kita, maka hari ini adalah hari putusnya hubungan kita. Terima kasih sudah memberikan warna dalam hidupku selama 30 hari ini. Terima kasih karena kamu sudah memberikan kehidupan kedua untukku.
Aku sangat bahagia selama sebulan ini, ucap Deki dengan lelehan air mata. Heiks. Tangis Aliza akhirnya pecah juga mendengar ucapan Deki. Sungguh berat sekali rasanya, dia berpisah dengan pujaan hatinya itu. Jangan menangis. Aku yakin kamu jadi seperti sekarang ini, karena kamu wanita hebat dan wanita pilihan Tuhan. Jadi tetaplah bahagia meski ada atau tanpa aku. Mengerti? Tanya Deki yang hanya dijawab dengan anggukan kepala oleh Aliza. Sekarang pulanglah. Kabari aku kapan tanggal pernikahanmu. Ucap Deki yang kemudian melerai pelukannya. Aliza perlahan melangkah ke arah pintu dengan langkah kaki gontai. Namun meski demikian dia mencoba kuat untuk tidak menoleh ke belakang lagi. Air matanya sudah memenuhi wajahnya. Dan setelah pintu itu tertutup, Aliza dan Deki sama-sama bersandar di daun pintu sembari terisak. Setelah tangis Aliza mereda, barulah gadis itu beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Sementara Deki tampak menatap tempat tidurnya. Sekilas dia jadi teringat kegiatan-kegiatan manis yang dia dan Aliza lakukan beberapa waktu yang lalu, yang menyisakan rasa sesak di dadanya. Sementara itu di sepanjang jalan menuju pulang, Aliza tidak henti-hentinya menangis. Baginya ini adalah perpisahan yang paling menyakitkan ketimbang perpisahannya dengan Deki 9 tahun yang lalu. Baru pulang? Sapa Dehen saat melihat Aliza masuk ke rumah dengan wajah tertunduk. Ya, jawab Aliza singkat dan terus berlalu dari hadapan Dehen dan juga Suhan. Kenapa di hari ini? Tanya Dehen. Sudahlah, mungkin dia kelelahan karena menangani banyak pasien. Jawab Suhan. Dehen terdiam karena menurutnya apa yang dikatakan oleh istrinya itu ada benarnya juga. Sementara itu Aliza yang sudah berada dalam kamar, menatap tubuhnya yang indah dari pantulan cermin. Ada banyak tanda kepemilikan di dadanya, hasil karya dari sang pujaan hati. Jika waktu itu dia tersenyum saat melihat tanda itu, tapi kali ini dia malah jadi menangis. Dia sangat sedih karena kisah cintanya harus kandas. Pring, pring. Aliza menoleh ke arah ponselnya yang berdering. Dia mengira itu berasal dari Deki, tapi ternyata itu berasal dari Bara sang calon suami. Ya kak? Tanya Aliza dengan suara berat. Ada apa dengan suaramu? Kamu sakit? Tanya Bara. Ya aku kena flu. Jawab Aliza. Duh, harus jaga kesehatan dong sayang. Sebentar lagi kita akan menikah. Ujar Bara. Kapan kakak pulang? Tanya Aliza yang sengaja mengalihkan pertanyaannya. Kenapa? Kamu kangen berat sama aku ya? Pertanyaan Bara membuat Aliza memutar bola matanya dengan malas. Iya. Jawab Aliza. Besok aku akan pulang. Aku sudah tidak sabar ingin menikah denganmu. Jawab Bara. Apa kakak sudah menentukan tanggalnya? Tanya Aliza. 3 hari kepulanganku. Aku sudah menyuruh keluargaku agar mencetak undangannya dan segera menyebarkannya. Jawab Bara. Apa kamu senang? Tanya Bara. Tentu saja aku senang. Jawab Aliza. Sabarlah. Sebentar lagi aku pulang, kita bisa melepas rindu. Ucap Bara. Ya. Jawab Aliza singkat. Nanti saat aku pulang, kita akan melakukan foto prewedding dan juga fitting baju pengantin. Kata Onya baju dengan ukuran yang kita pesan sudah jadi. Jadi kita bisa lihat hasilnya. Aku sudah tidak sabar ingin mengadakan pesta dansa di acara resepsi kita nanti. Ucap Bara. Aku juga. Ucap Aliza. Ya sudah kamu istirahat saja kalau begitu. Jangan lupa minum obat dan vitamin agar di hari pernikahan kita kamu tetap sehat. Ujar Bara. Ya. Jawab Aliza. Aliza, aku mencintaimu.
Ucap Bara yang membuat Aliza memejamkan mata. Kata-kata itu malah mengingatkan dia akan sang pujaan hati. Ya, jawab Aliza. Kok ya aja? Kamu cinta aku nggak? Tanya Bara. Iya, jawab Aliza. Ya sudahlah, aku mau lanjut kerja dulu. Agar besok pagi-pagi bisa langsung pulang. Ucap Bara. Ya, hati-hati Kak. Ucap Aliza. Ya, jawab Bara yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Aku semakin penasaran dan jatuh cinta pada Aliza. Dia benar-benar wanita yang beda. Jika wanita lain begitu agresif dan menginginkan uangku. Tapi Aliza tidak begitu. Dia memang cocok dijadikan istri. Gumam Bara. Aku bisa gila kalau membayangkan hidup bersama Bara. Sebenarnya cara dia masih dibilang lazim, tapi perasaan yang terlanjur tidak suka membuat aku jadi benci padanya. Gumam Aliza. Keesokan harinya, Bara bermaksud memberi kejutan untuk Aliza saat baru pulang dari perjalanan bisnis. Pria itu mendatangi rumah Aliza pada pukul 7 malam, dengan membawa banyak oleh-oleh untuk keluarga Aliza maupun untuk Aliza sendiri. Makasih banyak oleh-olehnya nak Bara. Ucap Dehen. Sama-sama Pak. Sebentar lagi kita akan jadi satu keluarga. Jadi sudah sepantasnya aku harus adil. Ujar Bara. Ya sudah, kalian ngobrol saja dulu. Mungkin ada hal yang ingin dibicarakan. Ucap Dehen. Setelah Dehen dan istrinya masuk ke dalam, Bara mendekati tempat duduk Aliza dan langsung memeluk gadis itu. Aliza jadi tegang dibuatnya, tanpa ada keinginan membalas pelukan itu. Aku sangat merindukanmu. Ucap Bara. Kak, gak enak nanti dilihat ayah sama ibu. Ucap Aliza sembari mendorong dada Bara. Hah? Rasanya aku sudah tidak sabar lagi menikah denganmu. Ucap Bara. Kakak baru saja sampai. Seharusnya kakak pulang dan beristirahat. Besok pagi kan kita mau foto fruit sama fitting baju. Ucap Aliza. Ya sudah, kalau begitu aku pulang dulu ya. Aku kesini cuma mau melepas rindu saja. Ucap Bara. Ya, sampai ketemu besok. Ucap Aliza. Aku akan menjemputmu jam ke-8. Tempat praktekmu sudah kamu tutup sementara waktu kan? Tanya Bara. Ya, 1 minggu ke depan. Jawab Aliza. Grab. Bara kembali memeluk Aliza tiba-tiba, tanpa ada kesempatan buat Aliza menolaknya. Setelah itu, pria itu pergi dengan membawa perasaan berbunga-bunga di dadanya. Dan sesuai perjanjian mereka, keesokan harinya Aliza dijemput oleh Bara untuk melakukan sesi pre-wedding dan juga fitting baju pengantin. Bagaimana bajunya? Suka? Tanya Bara yang dijawab anggukan kepala oleh Aliza. Bagi Aliza, baju apapun yang dia kenakan bukan jadi masalah baginya. Karena hatinya tidak merasakan kebahagiaan seperti yang Bara rasakan. Tiap kali menatap cermin dengan baju pengantin, dia jadi membayangkan akan menikah dengan Deki. Dan saat bayangan itu hancur, Aliza jadi mendadak sedih. Foto perut udah, fitting baju sudah. Sekarang sudah waktunya kita makan siang. Aku sudah sangat lapar. Ayo kita makan. Ucap Bara. Iya. Jawab Aliza. Mereka pun pergi ke salah satu restoran mewah yang ada di kota itu. Setelah memesan makanan dan tersedia di meja, mereka pun makan sembari berbincang. Sementara itu Dek yang baru kembali setelah dari toilet, dikejutkan dengan keberadaan Bara dan juga Aliza. Aliza yang hendak menyuapkan makanan, garpunya hampir saja terlepas dari tangannya. Saat melihat sosok Deki berdiri di belakang Bara. Gadis itu tampak menelan ludahnya saat melihat tatapan sedih di mata sang pujaan hatinya itu. Sayang, coba makanan ini deh. Ini sangat enak sekali. Ucap Bara sembari menyodorkan makanan ke depan mulut Aliza. Aliza terpaksa membuka mulut, namun matanya melihat ke arah Deki yang juga sedang melihat ke arahnya. Aliza bisa melihat tangan Deki terkepal.
Dia tahu pujaan hatinya itu sedang cemburu. Enak kan? Tanya Bara. Ya enak. Jawab Aliza. Ini restoran langganan keluargaku. Kami sangat suka makan di sini. Hasil tangkapan lautnya sangat segar. Tempatnya juga nyaman. Ucap Bara. Aliza tersenyum kaku. Ini kali kedua Aliza datang ke tempat ini. Karena sebelumnya Deki juga mengajaknya makan di tempat ini. Sayang, kita harus rencanakan bulan madu kita dari sekarang. Apa kamu ada negara yang ingin dikunjungi? Kalau aku sih menyarankan ke Swiss. Di sana udaranya sangat dingin. Sangat cocok untuk pasangan yang akan bulan madu. Tanya Bara. Hati Deki berdenyut sakit saat dia membayangkan Aliza dicumbu mesra oleh Bara. Jepang. Jawab Aliza seadanya. Jepang ya? Bagus juga sih. Di sana udaranya juga dingin. Baiklah kalau kamu ingin ke sana. Atau kita akan bulan madu di 2 atau 3 negara. Jepang, Swiss dan, ya nanti kita pikirkan negara mana lagi setelah kita tiba di Jepang atau Swiss. Ucap Bara. Aliza mengikuti gerakan Deki yang tiba-tiba berdiri dari kursinya. Pria itu memutuskan tidak jadi makan siang di sana. Niat hati ingin menghibur diri karena teringat Aliza terus, Deki malah melihat pemandangan yang membuat darahnya bergejolak. Melihat kepergian Deki, mood Aliza mendadak buruk. Sayang, kamu kenapa? Tanya Bara. Aku capek, Kak. Jawab Aliza. Ya sudah habiskan makananmu. Setelah itu kita akan pulang. Ucap Bara. Ya. Jawab Aliza. Aliza pun mempercepat makannya agar dia segera pulang. Pertemuan singkatnya dengan Deki membuat dadanya terasa sesak. Hampir 2 hari dia tidak bertemu dengan Deki, tapi rasa rindunya pada pria itu sudah tak tertahankan lagi. Setelah mereka sampai di rumah, Aliza langsung pergi menuju penginapan Deki setelah benar-benar yakin Bara pulang dari rumahnya. Tapi sebelum benar-benar tiba di penginapan, Aliza membeli makanan untuk Deki. Karena dia yakin pujaan hatinya itu belum makan. Tok, tok, tok. Deki melirik ke arah pintu saat dirinya tengah menatap layar ponsel yang terdapat foto cantik Aliza. Dengan malas dia berjalan ke arah pintu. Ceklek. Mata Deki dan Aliza bersitatap. Mata Aliza langsung berkaca-kaca dan berhambur ke pelukan Deki. Kangen bang. Heks. Aliza terisak. Deki membalas pelukan Aliza sembari mengusap-usap puncak kepala pujaan hatinya itu. Harusnya kamu tidak ke sini agar tidak membuat kita sama-sama berat. Ucap Deki. Gak bisa nahan. Rasanya sesak sekali. Ucap Aliza yang membuat Deki menghela nafas. Abang belum makan kan? Aku bawakan makanan buat abang. Tanya Aliza. Aku gak mau makan, gak selera. Jawab Deki. Aliza tidak mendengarkan ucapan Deki. Gadis itu membuka makanan yang dia beli dan segera mencuci tangannya. Kemarilah. Ucap Aliza yang kemudian dituruti oleh Deki. Buka mulut abang. Ucap Aliza. Deki kemudian menurut dan makan langsung dari tangan Aliza. Setelah selesai makan, mereka pun berbincang. Kapan tanggal pernikahanmu? Tanya Deki. Hari Minggu nanti di gereja dekat rumah. Jawab Aliza. Deki terdiam. Hari Minggu yang berarti tinggal 4 hari lagi. Selain bersedih, Deki memikirkan cara agar bisa menggoyahkan keputusan Aliza yang tetap akan menikahi Bara. Bab ke-325, JDMPS 3, bertemu saingan cinta. Aku pulang dulu ya, Bang. Ucap Aliza setelah melepas rindu pada sang pujaan hati. Deki mengganggukan kepalanya. Jangan kesini lagi. Bahaya kalau ketahuan orang-orangnya Bara. Mungkin nanti kamu gak akan bisa hubungi aku lagi.
Aku memutuskan akan memblokir nomor kontakmu agar kita tidak bisa saling menghubungi. Ucapan Deki membuat hati Aliza berdenyut sakit. Bahkan mata gadis itu langsung berkaca-kaca. Deki menelan ludahnya saat melihat Aliza menangis. Jauh di lubuk hatinya dia merasa tidak tega. Tapi dia harus tegar agar Aliza tidak mendapat masalah di kemudian hari. Jangan menangis. Alizaku gadis yang kuat. Kamu bisa jauh dariku selama 9 tahun. Dan itu sudah teruji dan terbukti. Lambat laun kamu pasti bisa melupakanku. Kita akan bertemu di hari pernikahanmu nanti. Di hari itu aku akan benar-benar melepaskanmu buat dia. Dan aku akan langsung kembali ke Jakarta pada hari itu juga. Ucapan Deki membuat air mata Aliza bertambah deras. Abang juga jaga diri baik-baik ya. Harus makan dengan benar. Heiks. Aliza terisak sembari memegang kedua sisi wajah pria tampan itu. Cup. Deki mengecup kening Aliza dan melepaskan genggaman tangan gadis itu. Pergilah. Ucap Deki. Aliza berbalik badan dengan masih tubuh bergetar karena tangisan. Deki bergegas menutup pintu karena air matanya tidak tahan lagi untuk tidak tumpah ruah. Setelah pikirannya sedikit tenang, Deki kemudian menghubungi Amar. Halo bosku, sombong amat baru menghubungi aku sekarang. Giliran dihubungi nggak mau angkat. Ono opo sih? Tanya Amar. Minggu nanti jemput aku. Pinjam jet pribadi opa. Bawa beberapa pasukan berani mati. Jawab Deki yang membuat Amar jadi tegang. Ono opo tuh mas? Kok sampean nyuruh aku bawa pasukan segala? Apa sampean dapat masalah di sana? Aku tak berangkat sekarang saja kalau gitu. Tanya Amar. Buat jaga-jaga saja? Ini dibilang masalah bukan juga? Ini masalah dokter cantik itu. Jawab Deki. Dokter Eza? Ada apa dengan dia? Apa masnya terlibat cinta lokasi, he? Tanya Amar. Lebih sekedar dari itu. Jawab Deki dengan gamblang. Lebih sekedar dari itu? Maksudnya gimana, weh? Tanya Amar penasaran. Wait, bukannya dokter Eza punya tunangan dan sebentar lagi menikah? Sampean jadi pelakor, mas? Salah. Sampean mau jadi pebinor? Tanya Amar. Kalau ngomong sembarangan lagi, aku jahit mulutmu. Ucap Deki. Ya habis sampean kalau cerita suka nanggungan. Ono opo sih mas? Kepo aku. Tanya Amar. Ternyata dokter Eza itu gadis yang sering aku bicarakan sama kamu. Aliza Jovanka. Jawab Deki. Beris gombel, bandot jengking. Lah kok ai aso kebetulan ngono mas? Dah mungkinlah kalau dia Aliza. Wong warna matanya hijau seperti bajunya Roro Kidul ngono. Sampeyan sendiri yang bilang kalau dia punya mata dan rambut hitam pekat. Ucap Amar. Jadi waktu sekolah dulu dia pakai soft lens sama ngecat rambutnya jadi hitam. Alasannya sih biar dia nggak menarik perhatian. Selama sebulan dia mengurusku, perasaan itu benar-benar tumbuh. Aku jatuh cinta sama dia, Mar. Ujar Deki dengan raut wajah sedih. Kalau kalian sama-sama cinta, kenapa nada suara sampean sedih gitu? Tanya Amar. Hari Minggu nanti dia akan melangsungkan pernikahan. Kami tidak bisa bersatu, Mar. Jawab Deki. Loh kenapa, Mas? Apa dia sudah cinta banget sama si Barakupluk itu? Tanya Amar. Bukan itu, tapi keyakinan kami berbeda. Dulu aku sama sekali tidak tahu kalau dia itu beda keyakinan denganku. Jawab Deki. Ah, itu sangat berat, Mas. Sampean tidak mungkin jual akidah demi cinta, toh? Tanya Amar. Enggak, aku mencintai dia karena Allah. Jika keyakinan saja berbeda, tidak tahu sampai kapan keadaan seperti bertahan. Daripada membuat bingung anak-anak dan menjadi beban mentalku, lebih baik akhiri di awal saja. Jawab Deki. Sabar ya, Mas. Janji Allah itu pasti.
Sampean hanya perlu bersabar, tawakal, tapi tetap harus berusaha. Mungkin jodoh sampean memang bukan dokter ortopedi, tapi dokter opo yo mas? Itu loh yang sampean mau dijodohkan sama opa. Tanya Amar. Aku nggak peduli dia dokter apa. Kalau memang jodoh, aku akan terima. Jawab Deki. Terus bagaimana pengobatan sampean sama dokter Eza? Apa sudah ada kemajuan? Tanya Amar. Kamu lihat saja sendiri. Jawab Deki berteka-teki. Tinggal jawab susah amat. Terus nyuruh bawa pasukan pakai jet pribadi buat apa, Mas? Apa sampean punya rencana khusus? Buat gagalin pernikahan dokter Eza misalnya? Tanya Amar. Untuk sementara tidak ada. Tapi firasatku mengatakan akan terjadi sesuatu yang besar di hari pernikahannya nanti. Tidak masalah kalau aku yang terluka, tapi aku tidak bisa melihat dia yang celaka. Dia sudah terlalu banyak mengalami penderitaan. Aku hanya ingin melihat dia bahagia. Jawab Deki. Dalam sekali perasaan sampean sama dia, Mas. Aku jadi mencium aroma-aroma kemesuman di dalam penginapan sampean. Jangan bilang sampean tidak pernah ciuman sama dia. Ucap Amar. Cek kakak, jangan kepo urusan ranjang orang lain. Ucap Deki. Kok ranjang sih, Mas? Aku kan cuma bilang ciuman, kok ranjang pakai dibawa-bawa segala. Atau jangan-jangan kalian sudah. Cek kakak, kalau ngomong asal nanti aku kasih granat dalam mulutmu, Mariati. Ya sudah dulu ya. Ingat hari Minggu subuh kalian harus berangkat. Pernikahan diselenggarakan pagi jam 10 EN. Ucap Deki. Iya. Jawab Amar. Deki kemudian mengakhiri panggilan itu secara sepihak yang membuat Amar jadi dongkol. Setelah membuat panggilan untuk Amar, Deki kemudian membuat panggilan untuk Reki Hawiranata. Halo cucuku. Ledek Reki. Cek kakak, aku sedang mau serius nih. Gak mood bercanda. Ucap Deki. Ada apa sih? Baru juga nelpon sudah marah-marah aja. Tanya Reki. Bara dan Alisa akan menikah hari Minggu nanti. Kalian berangkat saja dari Amerika di hari Sabtu. Jawab Deki. Oke. Tapi kamu beneran gak apa-apa kan? Takutnya kamu bundir gara-gara patah hati. Tanya Reki. Aku gak setolol itu. Yang ada aku takut kamu yang begitu saat kakakmu menikahi gadis impianmu. Ucap Reki. Mulai lagi. Ya sudah sampai ketemu hari Minggu. Ucap Reki. Reno dan Rio di sana juga kan? Jangan lupa bilang sama ayah. Ucap Deki. Iya. Jawab Reki. Cat. Ini anak brengsek bener. Ucapin bye dulu kek, salam dulu kek. Ini malah main putus saja. Aku lupa tanya sama dia. Apa dia sudah sembuh total atau belum? Gumam Reki. Biar aja deh. Siapa tahu ada kejutan. Sekarang lebih baik aku kasih tahu ayah dan teman-teman dulu. Gumam Reki. Reki melangkah masuk ke dalam markas untuk menemui Alexander dan juga kedua temannya. Keesokan harinya. Tok. Masuk. Ucap Bara tanpa menoleh ke arah pintu. Maaf Pak, ada tamu yang datang ingin menemui Anda. Ucap sekretaris. Siapa? Tanya Bara tanpa menoleh ke arah sekretarisnya. Direktur Utama 3 Air Corp, Muhammad Diki Abdullah. Jawab sekretaris yang membuat tangan Bara terhenti berselancar di atas laptopnya. Diki Abdullah? Pemilik 3 Air Corp dari Jakarta itu? Tanya Bara. Ya Pak. Jawab sekretaris. Antar dia masuk. Suruh Wobe untuk membuatkan minuman dan camilan. Ucap Bara. Baik Pak. Jawab sekretaris yang kemudian meninggalkan ruangan itu. Akhirnya 3 Air Corp ingin mengajakku kerja sama juga.
Aku sudah menaklukkan saudara sepupunya Regen. Dan sekarang kakak tertua Regen datang langsung menemuiku. Aku akan untung besar kalau Deki mau mengajakku kerjasama. Ternyata menikah dengan Aliza membawaku banyak hoki. Gumam Bara sembari tersenyum lebar. Tok, tok, tok. Deki mengetuk pintu yang sudah terbuka lebar. Bara menoleh ke arah pintu dan menatap Deki dari ujung rambut hingga ujung kaki. Bukankah setauku Deki ini pria lumpuh sejak lahir? Apa sekarang dia sudah sembuh? Batin Bara. Hah? Dia pasti heran melihatku sudah bisa berjalan. Puas-puaslah menatap ketampananku. Kamu boleh memiliki tubuh Aliza, tapi hatinya akan selalu mencintaiku. Kalau bukan ingin menjaga Aliza dari bajingan sepertimu, aku bahkan malas bertatapan mata denganmu. Batin Deki. Selamat pagi Pak Direktur Barakorp. Sapa Deki. Apa ini Pak Deki? Ini sungguh kejutan yang sangat luar biasa. Mari silahkan duduk. Ucap Bara sembari bangkit dari kursi kebesarannya untuk menyambut kedatangan Deki dengan ramah tamah. Mari silahkan masuk Pak Deki. Terus terang saya sangat takjub karena Anda sudah bisa berjalan sekarang. Terakhir saya melihat Anda di acara peresmian kantor cabang baru Mitra Sempurna. Ucap Bara. Ya. Kita tidak sempat bertegur sapa saat di sana, karena mungkin kita sibuk berbincang dengan kolega kita masing-masing. Bagaimana perusahaanmu? Apa lancar jaya? Tanya Deki. Ya puji Tuhan selalu diberikan rejeki dan kemudahan. Mungkin karena saya sedang proses melepas masa lajang. Jadi Tuhan ingin membuat istri dan anak-anak saya kelak selalu sejahtera. Jawab Bara. Ya, saya sudah mendengar kabar pernikahan Anda yang akan digelar hari Minggu nanti. Saya ucapkan selamat buat Anda Pak Bara. Ucap Deki. Ya Anda benar. Pernikahan saya akan dilangsungkan hari Minggu nanti. Kalau Pak Deki berkenan, datanglah untuk menyaksikan pernikahan saya. Kebetulan yang saya nikahi titisan bidadari, jadi untuk acara resepsi akan dibuat semewah mungkin nantinya. Ucapan Bara membuat hati Deki panas membara. Luar biasa sekali. Ucap Deki. Oh ya, kalau boleh saya tahu, apa maksud kedatangan Pak Deki kemari? Apa ada yang bisa saya bantu? Tanya Bara sembari menggosok-gosok tangannya. Ya, saya datang kemari memang sangat butuh bantuan Anda. Jawab Deki. Apa itu Pak? Saya pasti akan mengabulkannya. Tanya Bara. Anda pasti sangat bisa mengabulkannya kalau niat awal dan akhir Anda juga baik. Jawaban Deki membuat Bara mengerutkan dahinya. Maksudnya? Tanya Bara. Bahagiakan Aliza. Aku ingin kamu menjadikan Aliza satu-satunya istri pertama maupun istri terakhirmu. Tidak ada wanita simpanan, gundik, atau sugar baby dan sejenisnya yang akan menaiki ranjangmu. Jawaban Deki sangat mengejutkan bagi Bara. Aliza? Kenapa dia bisa mengenal Aliza? Dia menyebut namanya langsung, seolah mereka sudah sangat akrab. Batin Bara. Tidak perlu heran, aku dan Aliza teman lama. Aku berkata begini karena dia sangat berjasa dalam hidupku. Dia yang sudah menyembuhkan kakiku. Ucapan Deki lagi-lagi mengejutkan Bara. Sekilas Bara jadi teringat dengan foto yang dikirim Jessica melalui chat. Kini dia baru sadar kalau pria yang difoto itu tak lain adalah Deki. Sejak kapan kamu mengenal Aliza? Aliza calon istriku. Tentu aku akan membahagiakan dia. Tanya Bara. Itu yang aku harapkan. Aliza tidak tahu kalau aku mencintainya karena dia hanya mencintaimu saja. Dia juga tidak tahu orang seperti apa dirimu ini. Dia tidak tahu segalanya, tapi aku tahu segalanya. Aku tidak ingin kamu menyakiti dia sampai kapanpun. Kamu beruntung memiliki istri seperti dia. Ucap Deki. Oh, kini aku mengerti. Jadi cintamu itu bertepuk sebelah tangan? Kasihan sekali. Tapi mau bagaimana lagi, aku memang jauh lebih mempesona dari dirimu. Ucap Bara.
Dia tidak melihat ke arahku bukan karena kamu lebih tampan dariku. Tuhan saja yang tahu siapa yang lebih tampan di antara kita. Aku dan dia tidak seiman, itu penghalang besar di antara kami. Kalau saja bukan karena itu, pasti aku yang akan membahagiakan dia. Ucap Deki. Hah? Jangan mimpi. Aliza adalah milikku, dan dia sangat mencintaiku. Apa kamu perlu bukti? Lihat ini. Ucap Bara yang langsung membuat panggilan untuk Aliza. Ya, Kak? Tanya Aliza di seberang telepon. Sayang, aku kedatangan teman dari jauh. Aku lupa memasukkan dia dalam daftar undangan. Apa kamu bisa ke kantorku sebentar buat mengantar undangan? Sekalian aku ingin memperkenalkanmu padanya. Jawab Bara. Baiklah. Ucap Aliza. Sampai nanti sayang, aku mencintaimu. Imi Waach. Bara dengan sengaja membuat panas hati Deki. Maaf, aku selalu tidak bisa menahan diri tiap kali teleponan sama dia. Bawaannya selalu horny. Ya, kamu tahulah anak muda. Ucap Bara setelah mengakhiri panggil itu. Bara, mau coba manasin aku dengan mengarang cerita bohong. Aku sama sekali tidak termakan oleh bualanmu itu. Batin Deki. Aku tidak tertarik mendengar apa saja yang kalian berdua lakukan. Toh kalian sudah mau jadi suami istri. Aku cuma minta kamu membahagiakan dia. Ucap Deki. Kamu tenang saja. Aku pasti akan membahagiakan dia baik luar dan dalam. Ucap Bara syarat akan makna. Bagaimana kalau aku menikah lagi setelah dia punya anak 3 atau 4? Tanya Bara. Coba saja kalau kamu berani menyakiti hatinya. Aku jamin perusahaanmu ini akan fail dalam hitungan detik. Jawab Deki. Tidak hanya itu. Seluruh garis keturunan Exam akan dibantai habis oleh keluarga Abdullah. Kamu pasti tahu sepak terjang keluarga Abdullah, bukan? Sambung Deki. Aku akui nyalimu itu sangat besar, Tuan Deki Abdullah. Anda mengancam musuh dalam kandangnya sendiri. Anda cuma datang sendirian di sini, sementara orang-orangku ada puluhan di kantor ini. Ucap Bara. Itulah perbedaan monyet dengan singa. Singa tidak akan takut meski mangsanya sebesar gajah. Sementara monyet cuma berani menunjukkan giginya dan berlari saat didekati. Jangan anggap ini ancaman, tapi anggap sebuah peringatan. Ucap Deki. Karena terlalu asyik berkonfrontasi, Aliza datang mengetuk pintu. Sayang, kamu sudah datang? Tanya Bara sembari berdiri. Sementara Aliza sama sekali tidak tahu keberadaan Deki, karena pria itu membelakangi pintu. Bara sengaja berhenti di samping Deki, karena dia ingin memperlihatkan dengan jelas kemesraannya dengan Aliza. Grab, aku merindukanmu sayang. Ucap Bara sembari memeluk Aliza. Deki menoleh ke samping dan menatap dengan dada bergemuruh. Sayang, aku ingin kasih kejutan buat kamu. Ini temanku, sekaligus temanmu juga. Dia bilang kamu adalah temannya. Ucap Bara sembari menoleh ke arah Deki. Mata Aliza terbelalak saat melihat keberadaan Deki. Lagi-lagi dia merasa tidak enak hati pada pujaan hatinya itu. Bab ke-326, JDMPS 3, diserang. Hai bang. Sapa Aliza dengan kaku. Hei, kenapa kaku begitu? Sungguh aku nggak apa-apa. Dia temanmu, aku juga temannya. Bukankah saat melakukan pengobatan kalian sering bertemu? Jadi kamu nggak usah takut kalau aku akan cemburu. Aku tahu kamu hanya mencintai aku saja, bukan? Tanya Bara. Aliza terdiam. Namun satu kedipan mata dari Deki membuat gadis itu menganggukkan kepalanya. Aku tahu. Memang akulah yang ada di hatimu. Tak seorang pun bisa menggoyangkan perasaan di antara kita. Ucap Bara. Bara kemudian membawa Aliza duduk di salah satu sofa panjang bersamanya. Bara memeluk Aliza dari samping secara posesif. Sementara tangan yang lain menggenggam erat tangan gadis itu.
Jangan ditanya bagaimana ekspresi wajah Aliza saat ini. Wajah gadis itu memerah menahan malu dan kesal. Sebenarnya apa yang mereka bicarakan? Aku merasa Bara sengaja memprovokasi Deki dengan bersikap seperti ini di hadapannya. Ini lagi Bang Deki.